Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Alfredo Ferdiansyah. NIM 2024-2092. Di sini saya akan membahas tentang New Product Development Strategy. 2 cara mendapatkan produk baru. Perusahaan bisa mendapatkan produk baru melalui 2 cara. Yaitu, yang pertama akuisisi atau acquisition, yaitu membeli perusahaan lain, paten atau lisensi untuk memproduksi produk orang lain. Selanjutnya yaitu pengembangan produk sendiri. New Product Development, yaitu menciptakan produk original, perbaikan produk, modifikasi, atau merek baru secara internal. Yang kedua, pentingnya produk baru. Produk baru sangat penting, karena memberikan solusi dan variasi bagi pelanggan serta mendorong pertumbuhan perusahaan. Banyak perusahaan besar, seperti Apple, sangat bergantung pada produk baru untuk pertumbuhan. Contohnya, iPhone dan iPad yang baru ada sekitar 1 dekade, kini menyumbang lebih dari 62% pendapatan global Apple, 77% dari penjualan perangkatnya. Namun pengembangan produk juga bisa mengalami kegagalan. Kegagalan bisa terjadi karena berbagai alasan. Estimasi pasar yang berlebihan, desain buruk, waktu peluncuran yang salah, harga tidak sesuai, atau promosi yang tidak efektif. Selain itu, tantangan bagi perusahaan. Perusahaan harus memahami pelanggan, pasar, dan pesaing untuk menciptakan produk baru yang benar-benar unggul. Tanpa pemahaman ini, kemungkinan besar produk baru akan gagal. Meskipun idenya terlihat bagus di awal. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Gabriela Erika Hardian. NIM 2024010211087. Baik, sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa produk tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya saja. Dalam pemasaran, ada 3 tingkatan produk yang harus dipahami, yaitu Core Customer Value, Actual Product, dan Augmented Product. Pertama, Core Customer Value adalah nilai inti atau manfaat utama yang sebenarnya dicari oleh pelanggan. Misalnya, saat seseorang membeli lipstik, yang mereka beli bukan hanya warnanya, tapi juga rasa percaya diri dan kepercayaan diri yang ditimbulkan. Kedua, Actual Product adalah bentuk nyata dari produk itu sendiri, seperti merek, desain, fitur, dan kualitas. Ini yang langsung dilihat dan dirasakan oleh konsumen. Ketiga, Augmented Product mencakup segala sesuatu yang menambah nilai produk, seperti garansi, layanan purna jual, pengiriman, dan dukungan lainnya. Jadi, jika perusahaan ingin produknya unggul di pasar, mereka harus mampu menawarkan ketiga tingkatan ini secara seimbang. Dengan begitu, konsumen tidak hanya puas secara fungsional, tapi juga secara emosional dan pengalaman. Selain produk fisik, pemasaran juga mencakup organisasi, orang, tempat, dan ide. Organization marketing berfokus pada membangun citra dan nilai organisasi, seperti yang dilakukan Patagonia, yang lebih menonjolkan misi lingkungan daripada produknya. Sementara itu, person marketing digunakan untuk membentuk citra individu, seperti selebriti atau atlet. Contohnya Serena Williams, yang memanfaatkan citranya untuk membangun merek dan mempromosikan produk. Jadi, pemasaran masa kini bukan hanya soal barang, tapi juga nilai dan persepsi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Awalia Nadila Tunisa dengan nomor NIM 2024010211083. Saya akan menjelaskan tentang growth stage dengan singkat, yaitu pada tahap pertumbuhan, penjualan produk meningkat pesat karena kepuasan pasar dan efek dari promosi mulut ke mulut, persaingan bertambah, fitur produk berkembang, dan distribusi meluas.
Perusahaan meningkatkan kualitas dan promosi serta menurunkan harga untuk menarik lebih banyak pembeli. Keuntungan meningkat karena efisiensi produksi. Namun, perusahaan harus memilih antara mengejar laba saat ini atau membangun pangsa pasar jangka panjang. Perusahaan biasanya memilih untuk menginvestasikan kembali keuntungan demi memperkuat posisi di pasar, meskipun itu berarti mengorbankan laba jangka pendek. Tujuannya adalah untuk menguasai pasar dan mendapatkan keuntungan lebih besar di tahap selanjutnya dari siklus hidup produk. Crowdsourcing adalah proses mengundang komunitas yang luas, seperti pelanggan, karyawan, ilmuwan independen, peneliti, dan masyarakat umum, untuk ikut serta dalam proses inovasi produk baru. Ide dasarnya adalah bahwa dengan melibatkan banyak orang dari dalam maupun luar perusahaan, perusahaan dapat menemukan ide-ide yang tak terduga dan sangat berharga. Banyak perusahaan kini menggunakan crowdsourcing untuk mencari ide inovatif, karena mereka menyadari bahwa mengandalkan tim R&D, Research and Development, internal saja tidak cukup. Misalnya, perusahaan pakaian olahraga Under Armour menggunakan crowdsourcing melalui kompetisi tahunan yang disebut Future Show Innovation Challenge. Dalam kompetisi ini, pengusaha dan penemu dari seluruh negeri diminta mengirimkan ide produk baru. Dari ribuan peserta, 12 finalis dipilih untuk mempresentasikan ide mereka di hadapan juri, mirip dengan acara TV Shark Tank. Pemenang kompetisi ini akan menerima hadiah uang $50.000 dan kontrak kerjasama dengan Under Armour untuk mengembangkan produk mereka. Intinya, crowdsourcing adalah cara bagi perusahaan untuk menjangkau ide-ide segar dari luar batas internal mereka, memperluas sumber inovasi, dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif.